Dr. Hiromi Shinya telah melakukan operasi bedah usus kepada ratusan bahkan ribuan pasien. Dan dari ribuan jam prakteknya itu dia menemukan sesuatu yang menarik. Dia bisa melihat ada sejumlah pasien di usia senja, lanjut usia, tetapi kondisi ususnya itu masih bagus, kemerah-merahan, kemudian seperti ususnya anak muda. Sebaliknya, dia menemukan anak-anak muda yang ketika dilakukan pembedahan pada ususnya, kondisi ususnya begitu mengkhawatirkan, rusak dan kotor seolah-olah itu adalah usus seorang dari lanjut usia. Kemudian dia melihat apa korelasinya dengan pola makan si pasien tersebut. Ternyata orang-orang lanjut usia yang ususnya masih baik, ternyata dia punya pola makan yang sehat. Dia lebih banyak makan sayuran dan sangat minim makanan yang bergula atau daging-dagingan. Sebaliknya, pasien-pasien yang muda yang kondisi ususnya itu rusak, kotor, ternyata mereka pola konsumsinya sangat kacau. Tubuhnya dipaksa untuk mencerna berbagai makanan-makanan yang tidak sehat, seperti makanan-makanan bergula atau daging berlebihan, sehingga tubuhnya itu harus mengeluarkan enzim di luar batas kemampuannya. Nah, dari sini kemudian Hiromi Shinya begitu tertarik untuk meneliti lebih jauh apa hubungannya kesehatan perut, dalam hal ini usus, dengan pola makan dan semua masalah-masalah kesehatan yang terjadi hari ini. Dan dia menemukan bahwa ternyata semua masalah-masalah penyakit kronis munculnya dan akarnya ada di usus, dan usus ditentukan oleh pola makan seseorang. Artinya, makanan seseorang menentukan kesehatan seseorang. Karena makananlah yang akan mengisi perut kita, dan perut ini yang akan bisa menentukan kesehatan tubuh kita. Nah, di episode kali ini Topi Amali akan membahas sesuatu yang sangat dasar. Setelah sebelumnya di episode-episode sebelumnya kita juga sudah membahas hal-hal yang sangat basic, yaitu tentang bernafas, kemudian tidur, dan hari ini di episode ini kita akan bicara tentang sesuatu yang biasa tetapi memiliki dampak yang luar biasa, yaitu makan. Dan kita akan bahas sebuah buku dari Dr. Hiromi ini yang berjudul The Miracle of Enzyme. Sebuah buku yang pada masanya pernah menjadi buku bestseller dan saya sangat terinspirasi. Dan ini buku yang wajib dibaca oleh semua orang untuk bisa menghack sebuah rahasia kesehatan dari cara-cara yang sangat simpel sederhana yang kita lakukan sehari-hari, yaitu makan. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Dari buku The Miracle of Enzyme ini setidaknya ada 3 poin yang sangat penting yang diungkapkan oleh Dr. Hiromi ini. Yang pertama adalah ternyata rahasia kehidupan ini ada salah satunya adalah pada enzim. Dia menyebutnya sebagai kunci kehidupan. Kenapa? Karena enzimlah yang berperan bagaimana mengolah makanan yang masuk ke mulut kita sejak gigitan pertama. Maka enzim-enzim di mulut kita itu membantu gigi kita, lidah kita untuk menghancurkan. Karena enzim ini adalah zat-zat kimiawi alami yang ada di mulut kita, di air liur kita. Jadi ketika makanan-makanan itu adalah makanan-makanan alami, maka enzim akan keluar secara proporsional. Sebaliknya, ketika makanan-makanan itu tidak alami, mengandung gula terlalu banyak, kemudian daging-dagingan yang terlalu berlebihan, sehingga enzim dipaksa untuk keluar sehingga bisa dikatakan tekor. Atau dalam menurut Hiromi ini, sehingga tubuh ini meminjam enzim dari yang seharusnya tidak dikeluarkan saat itu. Sehingga akibatnya makanan itu harus diolah dengan enzim berlebihan. Atau ketika makanan itu tidak dikunyah dengan baik, enzim tidak keluar maksimal, maka makanan yang seharusnya masih dikunyah dalam mulut sudah dialih tugaskan ke fungsi-fungsi berikutnya. Akhirnya usus kita menanggung pekerjaan yang begitu berat, yang seharusnya dikirim dalam bentuk makanan yang sudah halus, tetapi karena tidak maksimal, enzimnya tidak maksimal, karena tidak dikunyah secara perlahan, maka di perut atau di usus harus bekerja berlebihan untuk menghancurkan dan menyerap sari-sari makanan tersebut. Nah, sehingga tanpa enzim,
sebetulnya tubuh kita akan kewalahan. Enzim yang bekerja untuk menghancurkan makanan itu sangat vital dalam proses pencernaan. Itu yang pertama. Yang kedua, pola makan alami atau minim olahan ini akan membantu enzim kita untuk bekerja secara proporsional. Semakin alami, enzim semakin efisien. Semakin mulut kita semakin ringan untuk mengolah, kemudian alat pencernaan berikutnya semakin mudah untuk menyerap inti dari makanan, yaitu energi, ya. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan gaya hidup. Pola makan, waktu makan, jam makan itu juga akan menentukan keseimbangan dalam tubuh kita karena enzim akan digunakan secara seimbang. Sehingga tubuh kita akan menjadi sehat dan enzim kita memiliki cadangan yang cukup, tidak tekor, tidak harus dipinjam untuk mengolah satu makanan yang memerlukan pengolahan berlebih dari kadar normalnya. Nah, oleh karena itu dari 3 poin ini kita jadi teringat pada sebuah nasihat dari orang tua kita. Bahkan beberapa orang menghubungkannya dengan salah satu sunnah Rasul atau mungkin sunnah para ulama karena tidak ditemukan hadisnya. Yaitu bahwa kalau kita makan harus mengunyah perlahan. Ada yang mengatakan 32 kunyahan. Tetapi menurut rekomendasi dari Dr. Hiromi ini adalah sekitar 20-40 kali. Bahkan diberikan tips ketika kita makan, maka ketika kita mengunyah maka simpanlah sendok dan garpu. Berikan waktu yang cukup, gigi kita untuk mengunyah, lidah kita untuk membolak-balik, Dibolak-balik kok makin asing. dan keluarlah enzim, ribuan enzim dari mulut kita lewat air liur menghancurkan makanan itu sampai selembut-lembutnya. Sehingga dengan demikian maka pencernaan yang berikutnya, alat-alat pencernaan berikutnya dia akan mengolahnya secara lebih ringan. Dan Dr. Hiromi juga menyarankan agar orang-orang yang sakit tidak diberi bubur, tetapi diberi nasi seperti biasa ketika dia sehat, sayuran yang tidak dilembutkan dalam kondisi yang biasa, biarkan mulutnya mengunyah lebih banyak daripada orang normal. Seandainya ketika kita sehat, kita mengunyah 20-30 kali, maka ketika sakit, maka kita harus mengunyah lebih lama, 30-40 kali. Karena agar betul-betul lembut di mulut kita dan tercampur secara merata dengan enzim yang itu menjadi obat alami dalam tubuh kita. Sehingga ketika makanan itu sudah hancur bersatu dengan enzim-enzim yang mengandung obat alami dalam tubuh kita, dikirimkan ke alat pencernaan berikutnya sampai usus dan lambung, maka tubuh kita menerima sebuah nutrisi yang berkualitas tinggi dan itu akan menjadi obat alami bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itu, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa makanan adalah sumber energi sekaligus bisa menjadi sumber penyakit. Bisa menjadi satu racun tetapi sekaligus bisa menjadi obat, tergantung makanan apa yang kita makan dan bagaimana kita mengolahnya dalam mulut kita. Karena dalam mulut kita itu ada enzim-enzim yang itu jika makanannya sehat, maka enzim-enzim yang muncul itu akan menjadi obat alami buat tubuh kita. Dan jika sebaliknya, ketika makanan yang kita masukkan ke mulut adalah makanan-makanan yang tidak bergizi, makanan-makanan yang hanya enak di mulut saja tetapi tidak bermanfaat bagi tubuh, seperti makanan-makanan yang bergula terlalu banyak atau makanan-makanan yang daging-dagingan yang terlalu berlebihan sehingga tubuh kita bekerja lebih dari seharusnya, maka itu akan menjadi racun bagi kita. Oleh karena itu, ada sebuah qaul dalam bahasa Arab yang menyebutkan bahwa al-ma'idatu baitud da'i. Jadi perut kita itulah rumahnya penyakit. Wal hamiyatu ra'su kulid dawa. Dan bagaimana kita mengelola makanan, wal hamiyatu itu, hamiyah itu artinya membentengi dari makanan-makanan yang tidak sehat atau sekarang disebut dengan diet, maka itu adalah ra'su kulli dawa. Itu adalah puncak atau adalah inti dari semua pengobatan. Dan dari penelitian Dr. Hiromi ini menyatakan bahwa jika kita sakit cukup kita makan secara sehat dengan mengunyahnya perlahan, lebih banyak mengunyahnya sehingga enzim-enzim itu akan menjadi obat dari kita. Dan dari
pengalamannya membedah usus ribuan orang, dia menemukan bahwa hampir semua penyakit bisa ditemukan korelasinya dengan apa yang dimakan dan bagaimana kondisi usus yang mengolah makanan tersebut. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita mau sehat, tidak usah membeli obat, tetapi makanlah dengan baik. Seperti kata Steve Jobs, jika kita tidak mau menjadikan makanan kita sebagai obat, maka suatu hari obat akan jadi makanan kita. Di bagian terakhir saya akan memberikan tips praktis bagaimana hidup sehat dengan memperhatikan makanan agar usus kita menjadi sehat. Terus di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali yuk meraba. Dr. Hiromi memberikan satu tips harian yang bisa Anda lakukan selama 7 hari ke depan secara konsisten, dan insya Allah ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada tubuh kita. Yang pertama, ketika pagi hari bangunkan usus kita. Bagaimana membangunkan usus kita setelah usus itu tidur? Yaitu dengan 1-2 gelas air hangat. Itu fungsinya membangunkan. Ayo bangun ususnya ya setelah dia beristirahat. Kemudian ketika sarapan pilih makanan sehat dan alami ya. Ingat, agar makanan itu memiliki dampak yang bagus bagi tubuh kita, dikirimkan ke usus dalam kondisi yang sudah halus, maka ketika makan kunyah perlahan sampai 30 kali. Ini nih tipsnya. Kunyah perlahan sampai 30 kali. Pastikan makanannya makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, atau kalaupun karbohidrat seperti lontong ya, itu dimakan secara perlahan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Jadi walaupun enak, aduh nambah lagi nggak usah, cukup. Ya, cukup ya, dengan makan perlahan sebetulnya memberikan sinyal kepada otak kita tentang rasa kenyang. Biasanya ketika makan buru-buru maka otak kita tidak menangkap sinyal kenyang. Jadi terus-terusan padahal tubuh kita sebetulnya sudah penuh. Ketika siang, sebelum makan siang, sekitar 30 menit sebelum makan siang, minum air secukupnya ya untuk mempersiapkan semua alat-alat pencernaan kita. Kemudian makan protein, kemudian karbohidrat secara seimbang, dan sama seperti tadi, yaitu makan secara perlahan. Mungkin Anda saat itu sedang istirahat di kantor atau sedang perjalanan, nikmati, jadi alokasikan waktu cukup panjang untuk makan, tidak tergesa-gesa karena harus melanjutkan pekerjaan, tetapi beri ruang pada tubuh kita untuk mencerna makanan dengan mengunyah sekitar 30 kali tadi ya. Nah, setelah makan siang, baiknya Anda makan siang tidak di kantor, tetapi di luar kantor, sehingga setelah makan ada proses jalan kaki 5-10 menit. Apa fungsinya? Kalau tadi air hangat di pagi hari fungsinya adalah membangunkan usus, kalau sekarang memberikan pergerakan pada usus. Jadi ketika kita berjalan, itu ada pergerakan juga buat usus. Dan itu akan sangat baik buat usus bekerja secara optimal. Pada sore hari, minum secara bertahap. Jadi jangan langsung sedikit-sedikit. Jadi kembali mengaktifkan usus kita. Kemudian akan lebih baik kalau makan malam Anda dilakukan di sore hari karena akan semakin ada jarak dengan waktu tidur. Karena waktu tidur kita itu perut kita, usus kita harus dalam keadaan kosong sehingga makan malam kita ditarik ke sore hari. Tetapi jika tidak memungkinkan, Anda tetap harus makan malam misalnya setelah maghrib, tidak apa-apa, tetapi jangan setelah isya atau bahkan lebih lambat dari itu. Karena tubuh kita harus diistirahatkan minimal 4-5 jam sebelum tidur. Jadi ketika tidur, usus dan semua alat pencernaan kita tidak sedang dalam mode bekerja, tetapi sudah mode istirahat. Karena makan terakhir adalah 4 jam sebelumnya. Sama ketika makan, pilih makanan-makanan yang tidak terlalu berat untuk dicerna, hindari daging-dagingan. Mungkin di sana ketika makan sore atau makan malam, itu lebih banyak makanan-makanan seperti sayur atau protein-protein nabati. Sama dengan sebelumnya, kunyah perlahan dengan penuh kekhusyuan, memberikan waktu bagi tubuh kita untuk mencerna dan mengolah makanan dicampurkan dengan enzim-enzim berguna di tubuh kita. Sehingga ketika dikirimkan ke bagian usus, itu bisa diterima dengan sangat baik
kemudian bisa diserap nutrisi-nutrisinya dan jadi energi positif buat tubuh kita. Coba ini dalam 7 hari ke depan dengan mindful eating, makan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh ketenangan, mengunyahnya 20 sampai 30 kali sehingga enzim bisa bercampur dengan makanan yang kita masukkan ke mulut kita, dan insya Allah itu menjadi makanan yang halalan thayyiban, bukan hanya halal tetapi baik buat tubuh kita dan akan jadi energi untuk kita melakukan kebaikan, baik ibadah kepada Allah maupun mengabdi dan melayani kemanusiaan. Sehingga perut kita menjadi faktor utama kesehatan kita, makanan juga menentukan kesehatan perut, sehingga dari makanan akan menentukan kualitas hidup kita. Selamat mencoba, silakan tulis di kolom chat, kira-kira selama ini pola makan Anda sudah baik atau tidak. Coba share bagaimana pola makan Anda, ya. Kemudian kalau mau share juga biasanya Anda mengunyah dengan tergesa-gesa atau sudah mengunyahnya 30 kali, silakan tulis di kolom chat. Selamat mencoba dan salam sehat dari Topi Amali. Sampai ketemu di Topi Amali berikutnya.